Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Nah, materi yang kali ini, oh ya, sebelum saya masuk menerangkan tentang materinya, sebaiknya kalian berdoa dulu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Eh, Semoga kalian tetap semangat dan tetap optimis. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Tak lupa, semoga nanti di materi ini kalian bisa memahami dengan baik dan materinya bisa berguna untuk kalian nantinya. Nah, untuk materi yang ini sebenarnya adalah materi semester 2, tetapi saya memang sengaja mengajarkan di semester 1 supaya kalian nanti di semester 2 bebannya semakin berkurang. Nah, kenapa saya mengajarkan materi ini di semester 1? Karena kebetulan materi kalian yang semester 1 yaitu bab dimensi 3 dan statistika sudah selesai. Oke, kita lanjutkan. Materi apa saja sih yang akan kalian pelajari dalam judul kaidah pencacahan atau materi kaidah pencacahan itu? Yang pertama yang akan kalian pelajari adalah tentang aturan penjumlahan. Yang kedua adalah aturan perkalian. Kemudian di sini nanti dalam dalam kegiatan kaidah pencacahan itu akan ada yang namanya percobaan dan hasil percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu eksperimen. Nah, percobaan itu eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya adalah percobaan memasangkan kaos dan celana seragam tim Indonesia dalam suatu lomba kejuaraan bulu tangkis. Jika tim bulu tangkis Indonesia membawa 2 kaos warna merah dan putih serta 3 celana merah, putih, 3 celana merah, putih, dan hitam, berapa banyak versi kaos yang dapat dipasangkan? Oke, kita lihat ini ilustrasi kaosnya ya, merah, putih, ada 2 kaos tadi. Kemudian ilustrasi lagi, celananya ada 3, yaitu putih, merah, hitam. Selanjutnya, cara pemasangannya adalah seperti ini. Oke, gitu kalian bisa lihat ada berapa pasangan, ada putih, putih, merah, putih, kemudian putih, merah, 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 putih, hitam, merah, hitam. Ada berapa? Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa dengan tabel, yaitu kalau dengan tabel seperti ini, ada kaosnya kita taruh sini putih, merah, kemudian celana putih, merah, hitam. Nah, ini dapat dipilih putih, 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 merah, putih, hitam, merah, putih, merah, 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 hitam. Ini bisa jadi nanti kalau kalian mengerjakan ada soal bisa dengan tabel atau bisa dengan namanya diagram pohon. Seperti ini ya. Jadi nah kemudian kita akan menggunakan dengan yang kedua adalah diagram pohon. Nah seperti ini. Jadi tadi kaosnya ada 2, merah sama putih. Kemudian celananya ada 3, merah, putih, hitam. Maka ini akan menjadi bisa ditulis ini menjadi merah, merah. Kemudian yang di bawahnya menjadi merah, putih. Seperti ini ya. Kemudian bawahnya lagi menjadi merah, hitam. Kemudian yang putih. Nah, untuk kaos yang putih sama caranya. Jadi ini bisa diisi putih, merah. Yang bawahnya lagi putih, putih, putih. Yang ini terakhir adalah putih, hitamnya. Jadi kalau tadi tim Indonesia itu membawa
membawa 2 kaos dan 3 celana, maka kemungkinan yang dapat disetelkan itu nanti ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tadi adalah salah contoh percobaan dan hasil percobaan. Jadi eksperimen itu, kalau sebuah eksperimen atau sebuah percobaan itu biasanya membuahkan hasil. Kemudian aturan penjumlahan. Apa itu aturan penjumlahan? Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Contohnya Andi mempunyai 5 kemeja dan 4 kaos. Pada saat akan bepergian, Andi akan memakai salah satu dari kemeja atau kaos tersebut. Nah, ada berapa cara pemilihan pakaian yang dapat dikenakan Andi? Karena ada di sini udah dijelaskan ada atau ya, atau kaos. Jadi kalau namanya atau itu adalah memilih memakai kemeja atau kaos. Nah, karena Andi hanya akan memilih salah satu pakaian kaos atau kemeja, maka banyak pilihan yang dapat dikenakan Andi adalah karena memilih salah satu, maka ini menggunakan penjumlahan. Jadi kalau ada pilihan memilih salah satu, langsung ini tadi ya, kemejanya 5, kaosnya 4, maka tinggal 4 tambah 5 atau 5 tambah 4 sama dengan 9 cara atau 9 pilihan. Maka dapat ditarik kesimpulan secara umum jika kejadian pertama M hasil yang mungkin dan kejadian kedua N hasil yang mungkin, jika ada syarat salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi. Jadi ada syarat dari kedua kejadian harus terjadi. Maka banyak kemungkinan adalah M ditambah N. Kemudian yang selanjutnya adalah aturan perkalian. Contohnya adalah, nah tadi di awal saya sudah membuat permisalan adalah tim bulu tangkis Indonesia membawa 2 kaos berwarna merah dan putih serta 3 celana berwarna merah, putih, dan hitam. Berapa banyak versi kaos yang dapat dipasangkan? Nah, itu adalah salah satu contoh aturan perkalian. Kenapa? Di sini ada kata-kata dipasangkan, berarti penggunaannya adalah keduanya, kaos dan celana, tidak menggunakan kaos saja atau celana saja. Nah, karena yang akan dipakai tim Indonesia adalah pasangan kaos dan celana, maka terdapat 2 kaos, maka akan memilih berapa? 1. Jadi kalau ada 2 kaos, jadi akan memilih salah satu. Dan jika ada 3 celana, juga akan memilih salah satu. Dan ketika akan dipasang-pasangkan, seperti yang tadi di awal, maka akan diperoleh berapa? Ini 2 kali 3 atau 6 pasang. Nah, secara umum, jika kejadian pertama M hasil yang mungkin dan kejadian kedua N hasil yang mungkin, maka jika ada syarat kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak kemungkinannya adalah M kali N. Oke, berarti ditarik kesimpulan bahwa kalau penjumlahan itu yang terjadi hanya salah satu, jadi wajib terjadi tapi hanya salah satu. Sedangkan untuk perkalian itu harus terjadi keduanya, maka dikatakan nanti rumusnya kalau untuk perkalian yang syaratnya harus terjadi keduanya M kali N, sedangkan yang syaratnya terjadi salah satu maka M ditambah N. Oke, perhatikan contoh soal yang akan saya berikan berikut. Andi, Budi, Caca adalah teman sekelas. Rumah Budi berada di antara Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke Budi terdapat 3 jalan. Dan dari rumah Budi ke Caca terdapat 5 jalan. Tentukan A. Jika Budi ingin ke rumah Andi atau Caca untuk belajar, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi? Yang kedua, jika Andi ingin ke rumah Caca melalui rumah Budi, terdapat berapa jalan yang dapat dilalui Andi? Oke, ini akan kita bahas. Jadi yang pertama kalian lihat adalah nanti ada syarat-syarat yang di sini ya, ada atau, dan yang satunya adalah Andi ke rumah Caca tetapi melalui rumah Budi. Kita lihat lanjutnya seperti ini ya. Jika Budi ingin ke rumah Andi atau Caca, ada kata atau, untuk belajar, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi? Nah,
Budi itu letaknya atau rumahnya di tengah-tengah antara Andi dan Caca. Nah, Budi ingin belajar ke rumah Andi atau rumah Caca. Yang ditanyakan adalah berapa banyak cara belajar Budi dengan ke rumah Andi atau ke rumah Caca. Berarti kalau ke rumah Andi ada 3 jalan, ditambah ke rumah Caca ada berapa tadi? 5 jalan, maka ada 8 cara. Itu ya, 8 cara. Jadi dilihat ada di sini kata atau. Nah, atau ini berarti kamu boleh memilih salah satu. Jadi memilih salah satu, mau ke rumah Andi atau ke rumah Caca untuk belajar budinya. Dan untuk yang B, nah, jika Andi, sekarang Andi ya, jika Andi ingin ke rumah Caca melalui rumah Budi, lewat rumahnya Budi, ada berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi, dilalui Andi nih saya, dilalui Andi. Nah, ini sekarang Andi gantian. Andi ingin ke rumah Caca, tetapi melewati rumahnya Budi. Lalu ada berapa cara yang dapat dilakukan oleh Andi? Nah, kita lihat. Andi ke rumahnya ke rumahnya Caca itu jadi nanti kalau dibuat diagram, jadinya ini Andi ada berapa? Andi ada 3, dikalikan Andi ke Budi 3 jalan, Budi ke Caca ada 4 jalan, maka diperoleh ada 12 cara atau 12 jalan. Kemudian, nah ini adalah contoh tentang cara penggunaan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, ini untuk contoh soalnya. Nah, soal latihan 1 untuk kaidah penjajan adalah, nah silakan kamu baca, Rini mempunyai 4 baju, 5 kaos, dan 3 celana. Berapa banyak cara pakaian dapat dikenakan oleh Rini? Kemudian, dari sebuah tim terdapat 6 laki-laki dan 4 perempuan, akan dipilih 1 orang ketua dan 1 sekretaris. Nah, ada berapa banyak nanti hasil yang mungkin dari pemilihan tersebut? Yang ketiga, dari kota A ke B terhubung 5 jalan yang berbeda. Dita berangkat dari kota A ke kota B, lalu kembali ke kota A ke B, balik lagi ke A. Jika Dita menginginkan saat pulang melalui jalan yang berbeda, tentukan banyak jalan yang dapat dilalui oleh Dita. Nah, kerjakan soal di atas, 3 soal tersebut dengan menggunakan caranya atau sudah saya patok menggunakan diagram pohon. Nah, terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian tetap semangat dan dikerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa jangan sampai terlambat ya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan supaya tugasnya tidak bertumpuk-tumpuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.